lalu naik Rp80.000 5 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba sekarang melejit menjadi 800 juta dari uang 80.000, itu mau carinya di mana, instrumen mana yang bisa ngalahin? Kalau kita mau berbicara masalah instrumen keuangan, kita juga harus berbicara masalah karakter. Sebenarnya kita mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mau berinvestasi atau mau trading, kita cocoknya di mana? Sebenarnya ada dua karakter yang kita harus tahu. Yang pertama adalah karakter sebagai investor, dan yang kedua itu ada karakter sebagai trader. Kadang-kadang kita nih punya karakter kayak trader, tetapi pada saat kita rugi, tiba-tiba kita menjadi investor. Atau yang tadinya niatnya untuk investasi, tiba-tiba kita akan menjadi trader yang kepingin setiap hari dapat uang. Karena kita ngeliat lumayan juga ya kalau tiap hari dapat uang 30 juta gitu. Karena satu bulan kita bisa dapat sekitar 60-90 juta dengan modal sekian. Berubahlah karakter dari Bapak dan Ibu. Sebaiknya kita tidak pernah harus merubah karakter kita, karena sebenarnya karakter kita memang sudah membuat kita nyaman dari dahulu. Untuk itu, Bapak dan Ibu, kenali dulu karakter Anda seperti apa sebelum kita terjun ke industri keuangan. Kalau kita berbicara masalah investor, tentunya investor ini kerjaannya cuma memutar-mutar aset. Kerjanya cuma melakukan suatu hedging. Apabila ini turun, nanti jalan keluarnya begini. Dia akan membuat aset ini tetap ada, bahkan bertambah walaupun tidak banyak. Dia tidak banyak melakukan suatu spekulasi. Dan dia mempunyai perhitungan keuangan yang cukup baik biasanya. Nah, biasanya investor ini sifatnya agak panjang, long term. Kurun waktunya itu relatif lama. Tapi yang jelas biasanya yang namanya investor itu untung. Jarang kita melihat namanya investor itu gagal. Gagal kalau bagaimana? Kalau dia merubah karakternya menjadi seorang trader yang ingin masuk dan keluar pasar dalam waktu yang cepat. Seperti sekarang ini, ekonomi lagi jatuh. Investor semuanya pasti akan masuk. Sedangkan trader biasanya semuanya akan keluar. Kenapa keluar? Biasanya uangnya habis. Tapi justru investor baru mulai. Nah, bagaimana dengan trader? Trader adalah pencari keuntungan dari suatu transaksi yang berjalan, dan biasanya kurang waktunya itu relatif singkat. Yang kepinginnya setiap hari profit, yang kepinginnya setiap waktu profit. Jarang untuk berpikir secara panjang, sehingga dia selalu menggunakan apa yang namanya stop loss. Apabila tidak sesuai dengan harapan, maka harus dibuang. Biasanya menggunakan uang yang tidak terlalu banyak. Berbeda dengan investor yang mempunyai keuangan yang cukup kuat dengan perhitungan keuangan yang cukup mapan dan alokasinya cukup banyak. Sedangkan biasanya kalau trader itu tidak mengalokasikannya tidak terlalu banyak. Biasanya dia hanya mengalokasikan misalnya di saham, ya udah saham saja. Dia tidak akan menyentuh forex, dia tidak akan menyentuh yang lainnya. Kalau toh menyentuh hanya sekian persennya, dan yang paling besar yang dia kuasai. Nah, tapi ada satu lagi, investor bukan, trader juga bukan. Mungkin Bapak dan Ibu tahu ya, karakter yang satu ini. Ini karakter yang paling banyak yang ada di bumi. Terutama di Indonesia, yaitu ya karakter yang tidak mau rugi. Nggak pernah ada yang namanya bisnis tidak rugi. Semua bisnis itu pasti ada kerugian. Tapi masalahnya kerugian ini bisa tertutupi nggak dengan keuntungan yang terjadi. Nah, karakter yang nomor terakhir ini, memang tipenya biasanya pegawai, tipenya itu biasanya nabung. Itu disuruh bisnis apapun juga pasti nggak bisa. Kenapa? Karena memang kehidupannya sudah nyaman. Nabung sampai uangnya menjadi banyak, masukkan ke deposito, dari uang deposito itulah bisa hidup sampai kapan. Dan setelah ini perjalanan dia selesai di dunia, tentunya ini akan menjadi warisan kepada keturunannya, anak atau istrinya. Permasalahannya adalah anak istrinya bisa mengelola nggak dengan uang yang dititipkan ini. Kalau tidak, tentunya akan terus menipis atau habis. Tapi kalau bisa dikelola, tentu menjadi besar. Tapi karena keturunannya, karakternya adalah memang pegawai, biasanya mentalnya, ke bawah pun biasanya mentalnya pegawai juga. Kelakuannya juga pasti akan sama pemain-pemain Ponzi, pemain-pemain money game.
Mudah sekali untuk membuat iming-iming bahwa dalam 1 bulan Anda bisa untung 20%, karena 1 hari bisa untung 1%. Anda nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja, lalu biarkan robot berjalan. Dan kalau Anda punya untung kepingin lebih banyak, Anda akan harus merekrut. Pertanyaannya, jualan robot atau mau jualan multi level? Nah, kalau kita berbicara masalah instrumen keuangan, tentunya banyak sekali yang namanya instrumen keuangan, mulai dari deposito, giro, commercial paper, obligasi, ada saham, ada forex, dan yang terakhir ada yang paling baru, yaitu adalah kripto atau mata uang digital. Apa sih bedanya semua itu? Nah, untuk lebih mudahnya tentunya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah saham. Saham ini memang merupakan suatu bukti kepemilikan nilai dari suatu perusahaan. Sehingga apabila perusahaan banyak yang maju di negara tersebut, otomatis ekonominya menjadi lebih baik. Ini sebabnya indeks saham menjadi suatu acuan terhadap perkembangan suatu negara. Jadi kalau ada suatu negara, indeks sahamnya itu naik terus, misalnya, kalau di Amerika ada namanya indeks Dow Jones, naik terus, ya tandanya ekonominya Amerika sedang membaik. Di HSG, kalau lagi bagus, tandanya ekonomi Amerika. Indonesia sedang membaik. Ini akhirnya menjadi suatu indikator. Untuk itu, kalau saham jatuh, itu banyak sekali yang membeli. Kenapa? Karena banyak yang yakin bahwa pemerintah berserta aparatur negara lainnya tidak menginginkan rakyatnya menjadi menderita. Pasti akan mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, semua usaha itu pasti didukung oleh pemerintah. Itu sebabnya akhirnya saham ini kembali akan naik. Nah, pada saat dia jatuh kita beli lalu harga saham itu naik lagi, otomatis kita mendapatkan keuntungan. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya, dia membelinya 1:1. Jadi modal yang dibutuhkan tentu harus lebih besar. Tapi pada saat Anda bertransaksi saham, tentunya akan jauh lebih baik dibandingkan Anda harus naruh uang di perbankan yang hanya 3% setahun. Karena di saham itu pada saat kita mempunyai suatu pilihan yang bagus, ilmu yang cukup, kita akan mendapat setahunnya itu sekitar 20-35% setiap tahun. Bisa lebih nggak, Res? Bisa pada saat pasarnya bergejolak lebih kuat, dan tentunya yang kita tahu apabila keadaan ekonominya juga sedang membaik. Permasalahannya adalah yang masuk di dalam sini karakternya apa? Ya karakternya udah pasti investor. Jadi kalau Anda beli saham sekarang terus berharap nanti bisa sore nanti profit, ya bisa. Tapi tentu nggak banyak. Tentu ini punya kurun waktu yang agak panjang. Forex ini sebenarnya lebih kejam daripada saham. Kenapa? Karena forex ini adalah perdagangan mata uang asing satu dengan mata uang asing negara lainnya. Dia bisa naik, bisa turun. Kalau saham hanya buy only, tetapi di forex kita bisa melakukan buy dan sell. Jadi kalau harganya naik kita bisa beli, tapi kalau harganya turun kita juga bisa jual. Karena pada saat kita sell harganya turun, kita bisa untung. Mengapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya yang diperjualbelikan itu bukan fisik barangnya, itu adalah surat kontrak yang diperjualbelikan. Jadi pada saat kita misalnya bertransaksi euro USD misalnya, euro terhadap mata uang US dollar, kita melihat ke depannya bahwa ekonomi Eropa akan jauh lebih baik dibandingkan ekonomi Amerika, sehingga kita akan melakukan open buy untuk mata uang euro. Sebenarnya yang kita beli itu adalah surat kontrak buy untuk euro US, tetapi pada kenyataannya memang tidak harus selalu naik. Pada saat turun makanya kita rugi. Tapi pada saat naik sesuai dengan harapan, kita akan untung. Itu pasti ada perhitungannya. Bagaimana kalau misalnya Euro USD ini turun? Nah, karena Euro USD turun, tentunya kita juga sebenarnya membeli, tetapi yang kita beli adalah surat kontrak sell yang kita beli. Sehingga pada saat harga itu turun, kita tentunya akan mendapat keuntungan. Bapak dan Ibu, tentunya dari situ kita mengenal apa yang namanya kontrak size. Ada satu lagi instrumen yang namanya emas. Dia adalah suatu logam yang merupakan investasi karena dalam keadaan tertentu
emas ini akan menjadi pilihan bagi para pelaku pasar. Apabila dunia dalam keadaan ketidakpastian, terjadi bencana alam, terjadi peperangan, terjadi penyerangan pandemik atau wabah seperti sekarang, harga emas itu tidak akan turun. Kenapa demikian? Karena dia sebagai nilai lindung, dia sebagai safe haven, dia paling diburu, karena mata uang pasti nggak ada harganya pada saat ketidakpastian terjadi. Tapi Bapak dan Ibu harus ingat, kenapa gold juga dipilih? Karena dia juga untuk menghedging keadaan inflasi. Jadi makin tinggi inflasi, mau tidak mau, suka nggak, harga emas juga ikut tinggi. Jadi yang trading emas bukan hanya karena dolarnya melemah, tapi kalau inflasinya tinggi dolar, maka harga emas juga kemungkinan akan naik tinggi. Atau minimal dia nggak mau turun. Jadi wajar apabila banyak orang mengatakan pokoknya kalau emas buy aja, jangan ada sell-nya. Menurut saya alasannya apa gitu loh. Kalau nggak ngerti alasannya, jangan trading. Kenapa? Karena kalau Anda masih tergantung sama orang, tergantung sama konsultan, tergantung sama mentor, tergantung sama marketing, nanti kalau mereka mati gimana? Anda nggak punya pegangan lagi gitu. Di emas ini, itu memang ada yang diperdagangkan seperti yang di Forex. Dia menggunakan leverage 1:100. Tapi juga kalau Anda mau menyimpan batangan, itu juga nggak masalah. Karena yang namanya investor pasti mempunyai portfolio atau mau naruh uangnya itu di mana saja, itu pasti ada persentasenya. Di saham pasti ada, di Forex pasti ada, di emas juga pasti ada, di properti juga ada. Itu caranya mereka mendiversifikasi semua keuangan mereka. Mereka nggak akan taruh uang mereka, investasi mereka di dalam satu tempat. Mereka nggak pernah naruh satu telur dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, semuanya akan pecah. Jadi yang Bapak dan Ibu yang masih menaruh uangnya di salah satu tempat dan itu banyak sekali dan tempat lain nggak ada, hati-hati mulai sekarang, mulai dipisah-pisah. Baik, dan satu lagi ada yang instrumen yang namanya adalah cryptocurrency atau mata uang digital yang mempunyai basis adalah blockchain. Ini adalah instrumen keuangan yang paling baru, mempunyai keuntungan yang lebih besar dari instrumen manapun di dunia. Dia bisa punya keuntungan ratusan persen per tahun. Yang masuk bisnis ini diharapkan bukan trader, investor nih, sehingga nanti dia akan ambil keuntungan sekitar 5 tahun ke depan. Jadi kalau yang masih trading kripto lalu ngelihat harga turun terus dia masih takut, itu masih trader itu. Kalau yang udah investor, dia mau turun ya gue beli lagi gitu. Itu investor. Tapi kalau yang trader, begitu dia nge-buy harganya turun pasti di cut loss. Kenapa? Karena mentornya ngajarinnya begitu. Jadi siapkan dulu kalau Anda ingin masuk ke cryptocurrency, yuk siapkan dulu mentalnya sebagai investor, jangan sebagai trader. Mengapa demikian? Karena mata uang digital atau kripto ini itu nggak ada fisiknya, nggak ada bentuk fisiknya, sehingga Anda kalau bertransaksi sini 1:1. Kita tahu beberapa tahun yang lalu harga satu Bitcoin itu sekitar Rp40.000, lalu naik Rp80.000 5 tahun yang lalu, dan tiba-tiba sekarang melejit menjadi 800 juta dari uang 80.000. Itu mau carinya di mana, instrumen mana yang bisa ngalahin. Apapun yang terjadi di belakang kripto ini, sensasi-sensasinya. Tetapi pada saat uang digital ini mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari berbagai komunitas dan berbagai pengusaha di dunia, kita tahu Elon Musk saja beli 1,5 miliar US dollar, dan itu artinya dia beli nggak main-main itu, karena Bitcoin ini bisa sampai 0 dan dia bisa beli sebanyak itu. Tentunya dia mempunyai pemahaman yang jauh lebih baik dibandingkan kita. Untuk itu jangan pernah alergi terhadap salah satu instrumen keuangan, karena kalau Anda masih alergi, tandanya Anda masih belum bisa move on dari jabatannya sebagai trader, atau lebih parahnya lagi jabatan kita sebagai pegawai. Kalau kita memang investor itu tentunya dia akan mencari suatu harga yang rendah, lalu dia akan diamkan selama 3 atau 4 tahun ke depan. Dan tentunya pada tahun-tahun tersebut nanti kalau terjadi lonjakan, dia akan mempunyai untung sampai puluhan atau ratusan miliar. Tetapi kehidupan kita tidak pernah melonjak dengan kuat
4 tahun ke depan. Ya begini-gini aja gitu, di level yang sama, dan itu cukup membahayakan. Kripto ini memang didesain untuk tidak melewati bank sentral. Inilah yang mendapat suatu sikap dari pemerintah yang mengatakan bahwa mata uang ini sulit dideteksi. Jadi nanti bisa dipergunakan untuk teroris, ya, membiayai suatu peperangan atau mencuci uang dari obat bius dan kartel-kartel. Apapun itu, mata uang digital ini bisa digunakan sebagai untuk pencucian uang. Ya, saya nama Tony Nugroho. Saya karyawan swasta dan saya mengikuti pelajaran di Imperium karena melihat ada perbedaan dengan yang sebelumnya yang biasanya kita selalu belajar dengan sistem technical. Di sini belajar dengan sistem fundamental, di mana dengan sistem fundamental ini kita semakin tahu betulnya arah atau pergerakan satu currency apakah melemah atau akan menjadi lebih kuat karena kondisi fundamental tiap-tiap negara yang mana ditunjukkan dengan currency tersebut. Dengan demikian akan lebih mudah bagi kita mengambil satu keputusan untuk buy atau sell dari pair tersebut. Nah, saya harapkan dari teman-teman yang masih pemula mungkin bisa belajar di Imperium sistem ini sehingga akan bisa mempercepat atau mempersingkat belajar perdagangan forex. Dan bagi teman-teman yang sudah lama belajar forex dengan sistem technical bisa dilengkapi lagi dengan belajar fundamental sehingga akan bisa lebih tajam dalam menganalisa dan menentukan kapan entry dan kapan akan exitnya dari pair tersebut.